masa nifas ada tujuan asuhan masa nifas, di mana salah satu tujuan tersebut merupakan menyusui atau memberi ASI dan juga pendidikan mengenai laktasi. ASI merupakan makanan terbaik yang diciptakan oleh Tuhan khusus untuk bayi baru lahir. Pemberian ASI ini dimulai dengan pemberian ASI eksklusif, di mana pemberian ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa diberikan tambahan makanan apapun seperti air putih, air madu, air teh dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa manfaat, di antaranya manfaat bagi ibu, bagi bayi, keluarga dan juga negara. Kemudian salah satu tujuan asuhan tersebut tertera dalam Permenkes nomor 1464 Menkes per 10/2010 yang menyatakan bahwa dalam pasal ayat 123 bahwa asuhan yang diberikan kewenangan bidan dalam memberikan asuhan dimulai dari asuhan masa prahamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui. Kemudian untuk cakupan target ASI eksklusif di Indonesia itu menurut riset kesehatan daerah pada tahun 2015 sebesar 80%. Cakupan ASI eksklusif itu sendiri sebesar 55,7%. Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 35,3%. Kemudian di Kabupaten Garut cakupan target ASI eksklusif itu sendiri sebesar 77%. Sementara salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Garut yaitu Puskesmas Karangpawitan, cakupan ASI eksklusif itu sendiri sebesar 35,6%. Kemudian persentase paling rendah terdapat di desa Situ Gede yaitu 31,4%. Untuk penyebabnya itu bisa pengetahuan yang kurang, kemudian ASI-nya tidak cukup, kemudian cara memberi ASI yang masih tidak tepat, dan juga sosial budaya masih erat kaitannya. Kemudian di sini ada komposisi gizi dalam ASI terdiri dari zat nutrisi dan juga zat protektif. Kemudian masalah dalam pemberian ASI eksklusif, yang pertama ada mitos menyusui, yaitu salah satunya adalah pengeluaran ASI pertama harus dibuang. Ini merupakan mitos yang tidak tepat karena pada hari pertama itu merupakan keluarnya kolostrum, sedangkan kolostrum tersebut merupakan zat yang mengandung sekali banyak gizi. Kemudian ada masalah payudara pada ibu. Salah
yang dijadikan penelitian sebanyak 87,8% berkategori baik. Ini hasil ini juga didukung oleh pendidikan ibu, di mana pendidikan ibu paling banyak yaitu pendidikan SMP sebanyak 60%. Hasil tersebut sesuai dengan teori Dr. Atmojo dan juga Wawan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, di mana pendidikan ini diperoleh dari hasil pembelajaran seseorang. Saya paham maksud dari ini, tapi kalian kalau misalnya ini disimpan di perpustakaan, orang lain yang baca bingung, gitu hubungannya. Kemudian ada lagi satu kotak dari pengetahuan, itu ada panah dua, ada pemberian dan panahnya bawa nifas. Jadi maksudnya kawan pengetahuan dan masa nifas itu gimana? Jadi ibu pengetahuan ini apakah dalam pengetahuan pemberian ASI eksklusif ini apakah ibu nifas tersebut pengetahuannya itu apakah memang Kamunya bingung sendiri. Iya, betul nggak? Iya. Karena kotaknya bisa nih, ada pengetahuan tersendiri kotaknya. Kemudian dibagi dua, yang bawah itu masa nifas titik dua, definisi masa nifas. Nah, apa hubungannya sama yang tentang pengetahuan ini? Apakah pengetahuan berhubungan dengan masa nifas? Nggak tahu, ya. Nah, yang buat ini siapa? Kamu. Kalau teori berhak kamu untuk membuat sebuah teori, ya ini mah resume sebenarnya dongeng banget. Resume ini mah ya, yang ngerti ya kamu sendiri, yang lain nggak ngerti. Saya juga nggak tahu berapa yang penting ya, saya nggak tahu. Ya jadi nanti tolong diperbaiki ini. Kamu sama kerangka konsep. Apa hubungannya kerangka teori dengan kerangka konsep? Jadi itu maksud saya yang saya tahu untuk kerangka teori ini merupakan jadi kesimpulan dari semua teori yang ada di kedua kerangka teori. Sementara kerangka konsep itu variabel mana yang akan ditelitinya. Jadi kerangka teori dan kerangka konsep itu nyambung. Nyambung gitu. Nyambungnya di mana? Jadi maksudnya dalam kerangka teori ini lebih ke semua item-itemnya ada di sini. Kemudian untuk kerangka konsepnya itu sendiri hanya penelitian, hanya yang dilakukan itu penelitian variabel dan bukan penelitian saja. Tapi apa kaitannya antara halaman 60 dengan 61? Kan kau bilang kerangka konsep itu yang diteliti saja. Sekarang dasarnya dari kerangka teori. Nah, sampai hubungannya ke kita. Jadi ibu mungkin di sini lebih menjelaskan ke pengetahuannya saja, tidak menjelaskan kepada singkat dan juga teorinya. Betul, karena kamu sudah kasih tanda itu, masih sudah paham. Gini, jadi Anita, yang namanya kerangka teori itu dasar-dasar teori dari satu konsep. Konsep penelitian itu adalah konsep yang umum. Jadi dasar dari konsep adalah teori. Jadi nggak bisa ayeuna teorinya kamana judul mas. Konsepnya kamana. Jadi konsep itu dibuat dari kerangka teori.
membandingkan ya. Teori Loto Atmojo adalah pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan. Ini maksudnya apa kalian? Jadi ibu pengalaman ini kan didapatkan dari pengalaman sebelumnya. Jadi ibu tersebut mengetahui pemberian ASI eksklusif pada bayinya itu diperoleh dari pengalaman yang didapatkan sebelumnya. Kamu sering nyambung statement tadi kamu yang pertama. Ngerti nggak kita? Ngerti nggak? Ya, yang kan tadi ngebahas. Ya benar kan? Iya. Nah itu nanti tolong dikoreksi karena kamu membandingannya pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar selama bekerja akan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Nah, gitu hubungannya kerja yang kamu karena yang awal-awal saya setuju gitu, tapi pas ke belakangan dapat dihubungkan aja iya ya kamu kayak gitu lah, ada rancu gitu ya. Sama juga dengan hal-hal yang lainnya ya, misalnya tentang manfaat ya, manfaat ini kamu kan manfaat itu mengasumsi ya di sini sehingga pengetahuan responden diketahui berbagai manfaat ASI eksklusif. Hal ini sesuai dengan teori Loto Atmojo bahwa didapat dari pengalaman interaksi dan sebagainya, atau bisa juga didapat dari pengetahuan yang dikomunikasikan. Maksudnya gimana? Maksud saya gini, kalaupun ada teori seperti ini, coba kamu lihat di lapangan, kan tadi kamu ada posyandu misalnya, nah coba kaitkan dengan kegiatan posyandu sehingga pemahaman tentang manfaat ASI eksklusif ini didapatkan karena dari faktor ini yang kurangnya mungkin pada saat posyandu ini terbatas. Itu barangkali yang ada. Kemudian ini halaman 105, pengetahuan sifat tentang masalah dalam pemberian ASI eksklusif atau dikaitkan dengan tradisi. Jadi ibu maksudnya mungkin di sini Mungkin kamu yang bikin. jadi Kamu yang bikin. karena kan ibu contohnya saja dalam masalah pemberian ASI itu ada tadi sudah dijelaskan bahwa kolostrum itu pada hari pertama ASI harus dibuang. Sedangkan itu kan merupakan faktor yang dalam kolostrum tersebut merupakan zat gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan ASI yang lainnya. Ada nggak yang dibahas seperti itu di sini? Karena saya nonton tadi penampilannya ya, jadi kalau dibaca-baca mah ya kurang lebih mah sama rapi ya, penampilannya juga bagus. Saya mau nanya-nanya kita ya, ini tadi untuk melangkah penulisan ya sudah cukup bagus. Cuman saya mau tanya, kalau kamu ini memberikan kode daftar pustaka ya, misalnya 1,2, 3,4, 5,6 dalam satu paragraf pendek, maksudnya apa ya? Jadi ibu dalam setiap buku tersebut yang saya cantumkan bahwa pengertian ASI eksklusif itu sendiri memang sama di setiap buku tersebut. Yakin redaksinya sama semua? Memang kata-katanya memang tidak sama mirip ibu, tapi intinya mungkin memang semuanya sama. Ya boleh nulis begitu. Kalau saya baca begini, setiap buku dia mengambil referensi yang sama, si pengarangnya sama, nulisnya sama-sama begitu. Karena saya yakin kalau macam-macam buku ini nggak mungkin tulisannya sama persis begini. Contoh seperti halaman 98 ya, ASI eksklusif adalah ini pengertiannya hanya seperti ini saja, tapi referensi yang kamu pakai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 9 referensi, tapi pernyataannya tidak berkembang. Harusnya ini berkembang pernyataannya. Jadi boleh kamu memasukkan seperti ini ya, tapi ini namanya kajian pustaka. Di pembahasan mah boleh nambah bahasanya dengan setelah kamu memasukkan dari beberapa referensi. Gak mungkin dari 9 buku persis begini semua buku sama, gak mungkin. Karena harus hati-hati mengambil citasi seperti ini. Ambil saduran dari buku orang, referensinya dikutip seperti ini, tapi tidak sesuai. Jadi yang namanya kajian pustaka di bahasa seperti ini harus ada. Boleh ditambahkan dengan pemikiran yang Anita gitu ya, setelah membaca dari beberapa buku, sehingga dimasukkan referensinya seperti ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15 ya. Nggak mungkin satu buku isinya seperti ini ya. Kemudian saya setuju kalau nanti diperbaiki untuk alasan-alasan dalam kami memberikan pembahasan pada setiap subtopik atau variabel yang kamu
2013 ini kebetulan saya untuk membandingkan penelitian dari hasil penelitian yang saya dapatkan. Ya, tentang apa?